Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di kajian Sirah Ummahatul Mukminin. Eh, di pertemuan kedua ini, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Sebagai informasi, baru saja kami mendapatkan info terkini dari Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala bahwa beliau mohon waktu izin untuk datang terlambat, hadir terlambat, memulai kajian pada malam hari ini dikarenakan beliau Hafizahullah sedang dalam perjalanan. Diperkirakan insya Allah kajian Sirah Ummahatul Mukminin pada malam hari ini akan dimulai pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa kajian pada malam hari ini, atas informasi dari Ustazona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah, insya Allah akan dimulai pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu sampai dengan 30 menit ke depan, insya Allah akan kami putarkan recitationnya atau tilawah Al-Qur'annya untuk itu agar menyatakan bahwa kajian akan tetap diselenggarakan namun pada waktu yang akan diundur sampai dengan pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu nanti insya Allah akan kami update pula di grup WA Bumiku Mengaji, baik di grup Ikhwan maupun juga Akhwat. Demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Kita break dulu sampai dengan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat guna menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha mulia, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang telah menghidupkan, yang telah memberikan taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat bertolabul ilmi, serta nikmat-nikmat lainnya. Nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata ataupun bahkan dituliskan. Bahkan seandainya tinta ini seluas lautan yang ada di muka bumi, maka tidak akan pernah bisa menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudus kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Kajian Sirah Ummul Mukminin di hari Senin, hari ketiga bulan Agustus 2026 atau bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1448 Hijriah yang insya Allah akan diambil dari kitab At-Thahiratu fi Sirati Ummahatil Mukminin. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengenal Ummahatul Mukminin satu demi satu, periwayatan-periwayatannya dari kitab tersebut yang insya Allah akan dipandu dan dibimbing oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf jika jamaah sudah menunggu beberapa puluh menit, dan kami sampaikan pula insya Allah untuk kajian akan dimulai beberapa menit ke depan sebagaimana tadi yang diinformasikan dari Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala bahwa beliau sedang ada keperluan sehingga kajian akan diundurkan.
mulai pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami mohon kepada jemaah sekalian untuk mohon bersabar menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhahullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan beberapa informasi terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab majelis online yang insya Allah ini sebagai salah satu pengingat bagi kami khususnya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Yang pertama jamaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tholabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kemudian mengikat ilmu ini dengan tulisan-tulisan kita, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Dan juga kami ingin sampaikan kepada jemaah sekalian, wabil khusus jemaah akhwat, selama kajian berlangsung, kami mohon untuk tetap menutup aurat agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, terutama fitur kamera pada gadget jemaah masing-masing. Dan bagi jamaah ikhwan yang ingin on cam selama kajian berlangsung, kami persilahkan. Dan nanti di sesi kedua kami akan membuka forum tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, insya Allah kami persilahkan pertanyaan tersebut disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu agar jamaah dapat berbicara ataupun juga bertanya secara interaktif dengan Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala. Dan juga kami ingin sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kami prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan tema, ya pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema kita pada malam hari ini. Dan apabila ada pertanyaan di luar tema pada malam hari ini, insya Allah kami akan sesuaikan atas izin dari Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala baru saja join di eh, Zoom meeting ini, Zoom kajian Sirah Ummahatil Mukminin, dan kita berikan beberapa kesempatan kepada beliau untuk mempersiapkan beberapa saat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zee? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana Ustaz dan kabar keluarga semuanya? Alhamdulillah bi khair wa afiat sehat walafiat Kang Zee. Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bertemu memasuki ke hari ke-19 di bulan Safar 1448 Hijriah, dan pada malam hari ini merupakan pertemuan kedua dari kitab At-Thahiratu fi Sirati Ummahatil Mukminin, yang pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar sama-sama mengenali Ummahatul Mukminin satu demi satu ya. Baik, jika sudah siap, kami langsung persilakan saja kepada Ustaz Zuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Baik, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. Anda kira ada ini Pak. Ikhwah fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Rahmanir Rahim, yang menganugerahkan kita nikmat Islam, yang menganugerahkan kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dengan hidayah dan taufiknya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang beriman kepada-Nya, sehingga kita beribadah hanya kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, mencintai keluarganya, mencintai para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Husain, kenapa nak? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih tentang tema ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna. Sebagaimana telah disampaikan pada kajian sebelumnya terkait dengan ummahatul mukminin, bahwa mereka sebagaimana disebutlah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhunna Khadijah binti Khuwailid al-Qurasyiyyah al-Asadiyah, tazawwaja biha qabla an-nubuwah wa lam yatazawwaj 'alayha hatta matat wa auladuhu kulluhum minha illa Ibrahim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa yang pertama dari istri Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid, ya, al-Qurasyiyyah al-Asadiyah, ya, dari suku Quraisy, dari Bani Asad, dinikah oleh Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, dan selama beliau menikah dengan Khadijah tidak memiliki istri yang lainnya sampai beliau meninggal dunia. Dan semua anak-anak Nabi SAW dari Khadijah kecuali yang bernama Ibrahim. Kemudian berikutnya yaitu setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW menikahi Saudah binti Zam'ah al-Qurasyiyyah. Ya, Saudah ini adalah wanita yang nantinya menghadiahkan harinya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Nabi SAW menikah dengan Aisyah yang kunyahnya adalah Ummu Abdillah Siddiqatu binti Siddiq, yang dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan satu-satunya istri yang perawan, yang tidak janda adalah beliau. Selanjutnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ya, dan sebagaimana Imam Abu Dawud menyebutkan di dalam sunannya bahwa Hafsah ini pernah dicerai oleh Nabi SAW, kemudian Nabi merujuknya atas perintah malaikat Jibril alaihi salam, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi menikahi Zainab binti Khuzaimah ibnul Harith al-Qaisiyah dari Bani Hilal bin Amir. Ya, dan Zainab binti Khuzaimah ini hanya berlangsung pernikahan Nabi dengan beliau cuma 2 bulan, setelah itu beliau meninggal dunia. Zainab binti Khuzaimah 2 bulan saja menikah dengan Nabi dan beliau kemudian meninggal dunia. Setelah itu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kunyah, ya, panggilan. Nama beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah dari Quraisy, dari Bani Makhzum. Ya. Hindun binti Abi Umayyah Quraisyiyah. Kemudian beliau Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahsh dari Bani Asad bin Khuzaimah, dan Zainab binti Jahsh ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW karena ibunya adalah Umaymah, adalah bibi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi menikah dengan Juwairiyah bintil Harith ibnu Abi Dhirar al-Mustalaqiyah dari Bani Mustaliq, ya, dan Juwairiyah ini yang ketika dinikah oleh Nabi yang menyebabkan seluruh sukunya dimerdekakan oleh para sahabat yang sebelumnya menjadi tawanan atau budak para sahabat. Setelah itu Nabi SAW menikahi Ummu Habibah. Nama Ummu Habibah adalah Ramlah binti Abi Sufyan bin Sakhar bin Harb al-Qurasyiyyah al-Umayyah. Menikah dengan putrinya Abu Sufyan, ya, putrinya Abu Sufyan dari tokoh Quraisy, dari Bani Umayyah. Setelah itu Nabi SAW menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab tokohnya Bani Nadir, tokohnya Yahudi di zaman itu. Ya, keturunan dari Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihissalam. Maka di antara kelebihannya Safiyah radhiyallahu anha, dia keturunan Nabi dan istri seorang Nabi. Kemudian setelah itu Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah. Yang Maimunah bintil Harith adalah istri terakhir yang dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai dari melaksanakan Umratul Qadha. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya totalnya ada 11. Nabi meninggal dunia meninggalkan 9 orang istri. Ya, kenapa? 2 sudah meninggal. Siapa? Yaitu Khadijah dan Zainab binti Huzaimah. Ya, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anhuma, ya, juga beserta Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, dan yang tersisa hanyalah 9 orang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun wanita yang pernah dilamar oleh Nabi namun tidak sampai dinikahi, atau kemudian ada di antara wanita yang menghadiahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi, tapi Nabi SAW tidak menikahinya, kurang lebih itu ada 4 atau 5 orang. Ada yang sebagian riwayat sampai mengatakan sampai 30 orang. Tapi seluruh para ulama mengatakan kami tidak mengetahui riwayat ini dan bahkan mengingkarinya. Ya. Yang diantaranya ya 4 atau 5 orang yang dilamar kemudian tidak jadi dinikah oleh Nabi SAW, menghadiahkan dirinya. Kemudian Nabi SAW tidak menikahinya. Ya, diantaranya adalah seorang wanita dari Juwainiyah. Ya, seorang wanita dari Juwainiyah yang dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun wanita itu mengatakan berlindung kepada Allah dari Nabi. Maka Nabi SAW melindunginya dan tidak jadi menikahi. Ya, dan juga ada seorang wanita dari Kalbiyah, dari Bani Al-Kalbiyah, dia seperti itu juga tidak sampai dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang wanita yang menghadiahkan dirinya untuk Nabi, namun Nabi tidak menerimanya. Akhirnya beliau nikahkan wanita tersebut dengan salah seorang sahabat dengan mas kawin beberapa surat dari Al-Quran. Ini yang terdapat di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada perselisihan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia meninggalkan 9 orang istri, dan beliau membagi harinya untuk 8 orang. Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahash, Ummu Salamah, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah, Juwairiyah. Ya. Pertama kali di antara istri Nabi yang menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, artinya yang meninggal dunia pertama kali setelah Nabi SAW meninggal dunia, yaitu Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Beliau meninggal di tahun 20 Hijriyah. Ya, kurang lebih 9 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir kali meninggal, ya, bukan yang paling muda, bukan Aisyah, tapi ternyata adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau yang terakhir kali meninggal dunia. Beliau meninggal di tahun 62 Hijriyah. Ya, kita tahu bahwa Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriyah. Tahun 11 Hijriyah. Dan Ummu Salamah meninggal tahun 62 Hijriah. Dia masih 50 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meninggal di era kekhilafahan Yazid bin Muawiyah. Dan diriwayatkan bahwa beliau meninggal dunia diantaranya karena faktor kesedihan karena terbunuhnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era itu. Itu terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh menyampaikan, yang menceritakan secara global tentang istri-istri Nabi radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah waktu hijrah, beliau tidak memiliki istri kecuali Saudah radhiyallahu anha. Setelah itu beliau tinggal serumah dengan Aisyah kota Madinah. Setelah itu baru menikahi Ummu Salamah dan Hafsah. Kemudian Zainab binti Huzaimah di tahun ketiga dan keempat. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Jahash di tahun kelima. Setelah itu menikahi Juwairiyah di tahun keenam. Setelah itu Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah di tahun ketujuh. Dan mereka yang dikenal sebagai istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrahnya beliau. Ada seorang wanita yang bernama Raihanah. Raihanah ini salah seorang dari tawanan Bani Quraidah, tawanan dari Quraidah.
Yahudi, ya, yang Ibnu Ishaq menetapkan bahwa Raihanah ini pernah ditawari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikah oleh Nabi, tapi beliau lebih memilih untuk menjadi budak, memilih untuk menjadi budak. Dan ini penegasan dari Ibnu Ishaq, namun mayoritas mengatakan bahwa Raihanah radhiyallahu anha beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi meninggal di tahun ke-11, Raihanah di tahun ke-10. Demikian pula Zainab binti Khuzaimah tidak lama setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki lebih dari 9 istri. Yaitu yang riwayat yang sahih. Secara global, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya klasifikasi wanita-wanita yang pernah dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diklasifikasikan oleh Ibnu Katsir menjadi 3 golongan besar. Yang pertama yaitu yang dinikah oleh Nabi seru dan tinggal dengan Nabi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam status mereka sebagai istri beliau. Ya, Nabi SAW meninggal dengan status mereka menjadi istri beliau. Mereka ini adalah 9 orang yang masyhur tadi yang disebutkan. Yang di antara konsekuensi hukumnya, 9 orang ini, wanita-wanita ini, haram dinikahi oleh siapapun setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan ijma' para ulama. Dan artinya bahwa masa iddah mereka tidak boleh menikah lagi. Berapa lama? Seumur hidup. Ya, masa iddah mereka sebagai istri Nabi adalah seumur hidup. Mereka tidak boleh lagi menikah dengan siapapun sampai mereka wafat. Dan ini ditegaskan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما." Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 53, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali setelah diizinkan kepada kalian ya untuk mengkonsumsi makanan undangan tanpa menunggu sebelum masaknya atau sebelum matangnya makanan tersebut." Jadi ayat ini ada ceritanya, yaitu ketika Nabi SAW mengadakan walimah pernikahan dan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Dan di saat itu belum disyariatkannya hijab, Sebagian sahabat yang diundang acara walimah oleh Nabi SAW, mereka datang ke rumah Nabi padahal makanan belum disajikan, lagi dimasak, ya belum disajikan. Akhirnya mereka nunggu, mereka ngobrol, mereka nongkrong, mereka begini begitu. Dan Nabi SAW risih. Kenapa risih? Karena di saat itu istri beliau belum berhijab. Belum berhijab. Belum disyariatkan untuk berhijab. Ya. Dan Nabi SAW tidak enak untuk mengusir mereka. Mengatakan belum waktunya. Ya. Jangan datang sebelum waktunya. Itu Nabi SAW tidak enak untuk itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya, mengingatkan akan hal ini. Ya Allah mengingatkan oleh orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali setelah diizinkan kepada kalian untuk mengkonsumsi makanan tanpa menunggu sebelum disiapkannya masakan tersebut. Dan jika kalian sudah diundang, maka masuklah. Dan ketika kalian selesai makan, maka keluarlah, bertebaranlah
tanpa berlama-lama untuk berbicara dan berdiskusi dan lain sebagainya. Karena ini juga terjadi sebagian sahabat sudah disajikan makanan untuk mereka, mereka sudah makan, mereka sudah ini, mereka sudah itu dan seterusnya. Tapi mereka selesai makan dan sebagainya tidak langsung jalan. Padahal ada antrian sebagian sahabat lagi yang datang untuk bertamu di situ. Akhirnya Nabi SAW juga segan untuk mengatakan ini kamu sudah selesai, kamu jalan saja. Biar tamu yang lainnya bisa masuk. Ini Nabi SAW malu untuk mengingatkan mereka dengan seperti itu. Karena akhlak beliau yang begitu mulia, begitu luhur. Dan Allah mengingatkan inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Sesungguhnya yang seperti itu menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengganggu beliau, ya. Dan beliau malu terhadap kalian. Yu'dzin nabi. Nah, idza di sini menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyakiti dalam konteks adab dan etika dan akhlak. Tidak sampai kepada menyebabkan seseorang itu menjadi murtad keluar dari dinul Islam. Ya di sini perlu dipahami juga bahwa al-idza di sini menyakiti atau mengganggu ini bertingkat-tingkat. Ada yang orang yang sengaja menyakiti Nabi, mengganggu Nabi SAW karena kenabian beliau, karena kerasulan beliau SAW, karena beliau utusan Allah, karena beliau menyampaikan Al-Quran. Maka menyakiti Nabi Muhammad SAW di dalam konteks yang seperti itu menyebabkan pelakunya murtad kafir. Kalau dia seorang muslim. Kalau dia kafir maka dia termasuk kafir-kafir yang berat. Kufur juhud, ya. Namun dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut perilaku ini sampai pada tingkatan menyebabkan pelakunya itu murtad, keluar dari Islam. Ya, ini perlu dipahami karena seringkali bagian orang yang tidak paham, mereka hanya mencomot satu istilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan kemudian mengeneralisir. Ya, mereka membuat itu seperti oh ini kan sama menyakiti Nabi murtad kafir. Ya, Allah menyebut para sahabat menyakiti Nabi. Begitu ini biasanya argumentasinya kaum Syiah Rafidhah. Ya, orang-orang Syiah seperti itu. Namun antum sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaklah memahami Al-Quran itu secara utuh, secara komprehensif. Ya, bahwa setiap ayat ditempatkan sesuai pada tempatnya. Allah tidak mengkafirkan para sahabat karena sikap ini. Ya, tapi Allah ingatkan mereka. Mungkin mereka karena kurang kepekaan mereka tentang hal ini membuat mereka menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Allah menyebutkan fayastahi minkum dan beliau malu kepada kalian, tingkat ini bukan sampai pada tingkatan kufur, ya maksiat pun tidak. Tapi ini kurang etis secara etika dan adab. Wallahu la yastahi minal haq. Dan Allah tidak malu terhadap kebenaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak malu kepada kebenaran. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini mengingatkan kaum mukminin supaya mengerti dan mengetahui bagaimana beradab dan beretika kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam terutama ketika di rumah beliau Shallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan ketika kalian bertanya membutuhkan sesuatu, ya minta sesuatu kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka bertanyalah kalian kepada mereka dari balik hijab. Ya, ketika mereka membutuhkan sesuatu, misalnya menanyakan tentang benda sesuatu atau menanyakan tentang suatu hal tertentu kepada ummahatul mukminin, fas'aluhunna min wara'i hijab. Tanyalah kepada mereka dari balik hijab. Ya, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim. Karena ketika kamu bertanya kepada ummahatul mukminin dari balik hijab, itu akan lebih bersih untuk hatimu dan hati mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jika terhadap ummahatul mukminin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang seperti ini, maka apalagi terhadap yang lainnya. Ya. Jadi ini bukan menjadi sebuah bagian dari khasais, spesifikasi atau kekhususan yang dikhususkan untuk ummahatul mukminin saja. Ini kan yang hanya berlaku untuk istri-istri Nabi. Kalau bukan istri-istri Nabi lebih bebas-bebas saja, ya. Bukan seperti itu persepsinya. Ini adalah persepsi yang batil, yang salah. Kenapa salah? Karena alasan diturunkannya syariat ini tidak hilang, ya, terhadap selain istri Nabi. Bahkan bukan tidak hilang lagi, lebih kuat, ya. Ketika tujuan utamanya adalah dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna, bahwa itu akan lebih suci
lebih membersihkan hati kalian dan hati mereka ketika berbicara dari balik hijab, jika ini adalah tujuannya, tujuan besarnya, dan itu berlaku siapapun yang berbicara, yang bukan mahram, laki-laki dan wanita, ya, siapapun dia, jika terhadap ummahatul mukminin yang kedudukan mereka adalah ibunya orang beriman, yang kedudukan mereka adalah haram dinikahi oleh setiap kaum muslimin seumur hidup mereka, kita harus bertanya kepada mereka dari balik hijab, maka bagaimana dengan yang lainnya? Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Tidak sepantasnya bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak boleh kalian menikahi istri-istri beliau setelah beliau meninggal dunia selama-lamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya hal itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini adalah golongan pertama dari golongan ummahatul mukminin, yaitu mereka yang dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ditinggal mati oleh Nabi SAW dalam status sebagai istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita-wanita ini adalah haram dinikahi oleh siapapun sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dan ini berlaku selama-lamanya seumur hidup mereka. Ada golongan yang kedua, yaitu wanita yang pernah dinikah oleh Nabi SAW kemudian diceraikan. Ya, nah di sini ada pertanyaan di kalangan para ulama. Kalau ada di antara wanita yang seperti itu pernah dinikah dan kemudian diceraikan oleh Nabi, apakah halal bagi laki-laki lain mengawini wanita tersebut setelah diceraikan oleh Rasulullah SAW? Otomatis setelah selesai masa iddahnya. Di sini sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, berdasarkan keumuman ayat yang telah disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Namun sebagian ulama lagi mengatakan boleh. Ya, mereka berdalilkan dengan juga firman Allah di surat Al-Ahzab, yaitu ayat 28 dan 29 dari surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah kalian, aku beri mut'ah kepada kalian, dalam arti diberi uang perceraian, namanya mut'atut talaq, ya, uang perceraian, dan aku merdekakan kalian, aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Namun jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik di antara kalian dengan pahala yang besar. Ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan, jika bukan karena bahwa istri-istri Nabi yang kalau ada, ya, yang kemudian dia pernah dinikah oleh Nabi setelah itu cerai oleh beliau, jika bukan karena bolehnya mereka untuk menikah lagi dengan yang lain, maka tidak ada faedah dari opsi penawaran yang disampaikan di dalam ayat ini. Ya, dua ayat ini merupakan dua ayat takhir, dua ayat yang memberikan penawaran kepada ummahatul mukminin. Kalian maunya apa? Mau senang di dunia atau senang di akhirat? Kalau senang di dunia, maka diceraikan oleh Nabi, diberi hak. Kalian senang-senang. Kalau mau sabar dengan Nabi SAW, maka bersabarlah dan kalian disediakan oleh Allah pahala yang terbesar untuk mereka semuanya. Dan ini termasuk pendapat yang kuat sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu yang dinikah oleh Nabi, tapi kemudian dicerai oleh Nabi sebelum Nabi sempat tinggal dengan dia. Ya, dan ini tidak diragukan oleh para ulama bahwa jenis yang ketiga ini, kalau ada, dia pernah dinikah oleh Nabi, kemudian sebelum pernah tinggal serumah, diceraikan oleh beliau, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa wanita tersebut boleh dinikahi oleh yang lainnya setelah selesai masa iddahnya. Ya, ini jelas
statusnya lebih ringan daripada golongan yang kedua. Ikhwatal Imam rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini anak akan menceritakan seorang wanita yang pernah dilamar oleh Nabi. Pernah dilamar oleh Nabi. Subhanallah, beliau menolak lamaran Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak menerima, wanita ini tidak menerima lamarannya. Apakah Nabi SAW marah? Nabi SAW tidak marah. Bahkan memuji beliau dengan sejumlah sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Dipuji oleh Nabi Afwan SAW Ustaz, dengan segala kelebihan yang Afwan ada Ustaz, pada diri wanita. Afwan Siapa Ustaz. dia? Wanita yang menolak lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuji beliau. Ini mungkin baiknya itu yang jadi judul kajian malam ini ya. Menarik ya. Wanita yang pernah menolak lamaran Nabi dan Nabi SAW memujinya. Wanita itu adalah Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani. Afwan Ustadz, Ummu Hani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini khilaf di antara para ulama terkait dengan namanya. Ummu Hani itu kunyah ya. Ada yang menyebutkan Fakhitah, itu yang paling masyhur, yang paling populer disebut dengan nama Fakhitah. Afwan Ustaz. Bagian riwayat Bismillah. mengatakan Saudah ya, namun yang masyhurnya populernya adalah Fakhitah. Ummu Hani radhiyallahu anha nantinya wafat tidak lama setelah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu. Siapa Ummu Hani ini? Ummu Hani adalah saudara dari Ali bin Abu Thalib. Ya, saudara dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu. Ikhwatal iman. Beliau ini mengatakan, ya, sebagaimana dalam sejumlah riwayat, saya bacakan sejumlah riwayat tentang hal ini, bahwa ketika dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menolak lamaran. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah sangat tua dan banyak anak. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, juga dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menceritakan Nabi SAW melamar Ummu Hani binti Abi Thalib. Ya, Ummu Hani binti Abi Thalib. Artinya beliau saudara dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqalat, apa jawaban Ummu Hani radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, inni qad kaburtu wa li iyal. Ya Rasulullah, saya sudah tua. Anak saya banyak. Namun mendengar alasan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairu nisa'in rakibna al-ibil nisa'u Quraisyin ahnahu ala waladin fi sigharih wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Sebaik-baik wanita yang menunggang unta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini maksudnya sebaik-baik wanita Arab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Rakibna al-ibil, wanita-wanita penunggang unta, maksudnya adalah isyaratun ila al-Arab li'annahum alladhina yakthuru minhum rukubul ibil. وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقا في الجملة ويستفاد منهم تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقا. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebaik-baik wanita Arab adalah wanita-wanita Quraisy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz, salihu nisa'i Quraisy, ya, yaitu wanita-wanita Quraisy yang saleh. Ya, ini yang dimaksud saleh di sini baiknya agama, termasuk juga baiknya interaksi mereka dengan pasangannya. Kenapa? Kenapa Nabi SAW mengatakan sebaik-baik wanita Arab adalah wanita Quraisy? Ahnahu ala waladin fi sigharih wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Karena wanita-wanita Quraisy itu begitu sayang kepada anak-anaknya ketika anak-anak itu masih kecil. Ya, begitu care, begitu peduli, begitu sayang, begitu memperhatikan kepada anak-anaknya ketika anak itu masih kecil, dan begitu respectful terhadap suami. Itu adalah wanita-wanita Quraisy. Ya, ala zaujin fi dzati yadihi. Ya, respectful
ketika Nabi Rasulullah SAW menyebutkan wa'ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi, dijelaskan oleh Hafidh, ay ahfadu wa aswanu limanihi bil amanati fihi wa siyanatu lahu wa tarkul at-tabdhir fil infaq. Bahwa wanita-wanita Quraisy adalah ketika di hadapan suaminya, dia totalitas kepada suaminya. Dia peduli, dia menunjukkan sayang yang besar kepada suaminya. Ketika suaminya tidak di rumah, dia paling menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya dengan sangat amanah, ya. Dan dia tidak membazir, tidak sembarangan membelanjakan harta suami. Ya, selalu bagaimana dia perhitungkan dengan sebaik-baiknya terhadap harta suaminya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana antum mengetahui, ini di antara karakter yang dominan dari wanita-wanita Quraisy, yang mereka itu memiliki karakter seperti itu sampai sebagian mereka berubah, dalam tanda kutip berubah, ketika mereka hijrah, ya. Sebagaimana dalam riwayat Umar bin Khattab yang kesal kepada salah seorang istrinya, yang Umar ketika mengingatkan istrinya, kemudian istrinya memprotes Umar, dan Umar pun mengatakan mulai berani kamu, ya. Dan kemudian istrinya mengatakan bahwa wanita-wanita Ansar melakukan yang seperti itu, ya, dan mereka tidak masalah, Nabi SAW tidak menyalahkan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Umar bin Khattab pun melaporkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana wanita-wanita Quraisy begitu taat kepada suami, begitu salehah, begitu menjaga dirinya, menjaga sikapnya, menjaga tutur katanya, perilakunya. Tapi ketika hijrah, mereka belajar kepada wanita-wanita yang menunjukkan keberaniannya kepada suami-suami mereka. Dan itu pun Nabi SAW tersenyum mendengar apa yang disampaikan oleh Umar kepada beliau. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih, ya sahih secara mursal dari Amir Sya'bi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Ya, antum melihat uniknya, ya uniknya dalam jika di dalam musaharah dari hasil pernikahan ini, kalau itu terjadi pernikahan itu, Ummu Hani di satu sisi dia adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib, saudara adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di satu sisi yang bersamaan Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah suami dari Fatimah, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman. Apa jawaban Ummu Hani ketika dilamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min sam'i wa basar. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada mataku dan telinga. Ya, aku mencintaimu melebihi cintaku terhadap mata dan telinga. Wa haqquz zawji 'azimun. Namun hak suami itu sangat besar, ya Rasulullah. Fa akhsha in akhbaltu 'ala zawji an udayya ba'd sya'ni wa walad. Saya khawatir, ya Rasulullah. Ketika aku bersuami dengan statusku yang saat ini, aku fokus kepada suamiku, sehingga sejumlah hak yang menjadi haknya anak-anakku dan diriku, aku lupakan. Karena fokus terhadap suami. Wa in akbartu ala waladi an udayya'a haqqa zawj. Namun ketika aku fokus mendidik dan membesarkan anak-anakku, aku khawatir itu akan menyia-nyiakan hak seorang, hak suamiku. Ya, kata Ummu Hani radhiyallahu anha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, mengatakan, Inna khaira nisa'in rakibna al-ibil nisa'u Quraisyin ahnahu ala waladin fi sigharih wa an'ahu ala ba'lin fi dhati yadihi. Sesungguhnya sebaik-baik wanita yang menunggang onta, itu wanita-wanita Arab, adalah wanita Quraisy yang begitu sayang kepada anak-anaknya ketika anak itu kecil, dan begitu, ya, Afwan Ustaz, suaranya tadi kalau suara anak terlalu nyender kecil. kecil. Iya Nanti Ustaz, coba kalau dipastikan. nyender jadi mengecil. Begitu Ustaz. Bagaimana kasih? Ah, sekarang udah stereo Ustaz, alhamdulillah udah jelas. Tadi kecil banget. Kecil banget Ustaz. Allahul musta'an. Coba antum Iya, ingatkan dari dan tadi nih.
Tapi terdengar lah Ya tadi kajian ini. tadi Ana sudah raise hand, kemudian sudah Afwan Ustaz. Amr juga sama udah Afwan Ustaz. Ustaz Oh, nah. mungkin suara keluarnya nggak terdengar Ustaz. Ya betul. Suara tidak terdengar karena. Nah, tapi sekarang lebih clear. Betul. Clear Ustaz, alhamdulillah. Allah ibarik fiikam sih. Barakallahu fiik. Ya, Nah, Wabarakatuh. ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Afwan, saya mohon maaf ketika kalau ini menyebabkan kurang kurang terdengar dari kajian yang tadi. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Eh, ini Nabi SAW kemudian bersabda bahwa sebaik-baik wanita yang menunggang onta adalah Ummu Hani radhiyallahu anha. Adalah wanita Quraisy, ya. Karena mereka adalah begitu sayangnya kepada anak-anaknya ketika kecilnya dan begitu perhatian terhadap suaminya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Oh ya, na'am, Anda paham sekarang maksud. Nah, sebentar. Ya, Anda tahu kan siapa sebabnya ini. Allah barik fiik. Dalam riwayat ini, Al-Hafidz Ibnu Al-Iraqi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, dari sejumlah riwayat sebagaimana yang kami kutip dari Sahih Muslim tentang sebabnya hadis ini, yaitu minta maafnya Ummu Hani. Beliau menyampaikan alasan terkait ketika dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa usianya sudah tua, bahwa beliau memiliki sejumlah anak, ya, dan Nabi Shallallahu dan beliau menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai statusnya yang sudah sepuh, sudah tua ini menyebabkan itu tidak bisa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula dengan bagaimana pelayanan beliau kepada anak-anaknya, ya, dan termasuk juga anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu akan mengganggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bagaimana Ummu Hani radhiyallahu anha, ya, ketika menolak lamaran Nabi, Nabi SAW tidak marah kepada beliau, ya, tidak kesal, tidak menunjukkan emosi, bahkan Nabi SAW menunjukkan bagaimana beliau memuji wanita-wanita Quraisy secara umum. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan terkait menjelaskan tentang hadis ini, fihi fadilatu nisa'i Quraisy وفضل هذه الخصال وهي الحنو على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم إذا كانوا أيتاما ونحو ذلك ومراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانات فيه وحسن تدبيره في النفقة وغيرها وصيانته ونحو ذلك. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan keutamaan wanita Quraisy, ya, dengan sejumlah sifat yang ada pada diri mereka, yaitu memiliki cinta kasih sayang yang besar kepada anak, ya, kasih sayang yang luar biasa, perhatian kepada suami, ya, dan mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya, memperhatikan mereka walaupun statusnya misalnya dia seorang janda, ya, yang membesarkan anak-anak yatim. Status jandanya dan membesarkan anak-anak yatim tidak membuat mereka kemudian menjadi melemah dalam menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Dan demikian pula ketika bersuami, begitu luar biasanya menjaga hak suami ketika suami di hadapannya atau suami tidak di hadapannya, begitu menjaga amanah dan seterusnya. Ya. Dan ini juga dalam sejumlah athar yang dengan sanad yang hasan li ghairi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebuah athar dengan derajat yang hasan, tapi ada sejumlah masalah di dalam matannya, dan ini anak akan jelaskan bahwa konteksnya ini adalah terkait dengan pernikahan Nabi, rencana Nabi untuk menikahi Ummu Hani. Ya, di situ disebutkan bahwa Nabi ingin melamar seorang wanita dari kaumnya yang dipanggil dengan nama Saudah.
dan dia adalah wanita yang memiliki banyak anak. Ya, di asar ini menyebutkan Saudah. Dia memiliki 5 atau 6 orang anak dari suami dulunya yang telah meninggal dunia. Kemudian dia tidak mau. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yamna'uki minni?" Apa yang menyebabkan kamu tidak mau menikah denganku? Wanita itu mengatakan, "Wallahi ya Nabi Allah, ma yamna'uni minka an la takuna ahabbal bariyati ilayya, walakinni ukrimuka an yadghu haula'i sabiyya 'inda ra'sika bukratan wa 'ashiyya." Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, "Demi Allah ya Nabi Allah, ya bukan karena aku tidak mencintai engkau, bahkan aku mencintai engkau sebagai makhluk yang paling aku cintai. Ya, manusia yang paling aku cintai adalah engkau ya Rasulullah, tapi aku tidak mau anak-anakku itu ramai mengganggumu di atas kepalamu siang dan malam." Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Fahal mana'aki minni syai'un ghaira dzalik?" Ya, apakah ada yang lain selain itu? Selain karena konsen dan perhatianmu untuk mendidik anak? Dijawab oleh beliau, "La wallahi." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Hani, "Ya tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak ada alasan lain kecuali karena aku ingin fokus mendidik anak-anakku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yarhamukillah, inna khaira nisa'in rakibna ajazal ibili salihun nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin fi sigharin wa ar'ahu ala ba'lin bidhati yadin." Ya, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya sebaik-baik wanita yang menunggangi onta adalah wanita-wanita saleh dari Quraisy yang begitu sayang kepada anak-anaknya ketika anak-anak itu kecil dan menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada. Ini sejumlah riwayat terkait dengan Ummu Hani radhiyallahu anha. Ya, dan di sini juga menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa keharusan menikah bagi laki-laki dan wanita itu berbeda. Ya, keharusan menikah bagi laki-laki dan wanita itu berbeda. Keharusan menikah bagi laki-laki itu lebih tinggi, ya, keharusannya ketimbang wanita. Oleh karena itu, hukum dasar dari menikah itu bagi laki-laki, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, adalah sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "An-nikahu sunnati." Nikah adalah sunnahku. Namun beda dengan hukum nikah bagi wanita. Kalau bagi seorang wanita muslimah, andai kata ada seorang muslimah memilih untuk tidak menikah, apakah salah? Apakah berdosa? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak salah, tidak berdosa. Berbeda dengan seorang laki-laki yang memilih untuk tidak menikah bukan karena suatu alasan tertentu, apalagi dengan dalih alasan untuk ibadah. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat yang dengan alasannya untuk fokus ibadah dan lain sebagainya, sebagian sahabat ini memilih untuk tidak menikah. Maka Nabi SAW menegur mereka, mengingatkan mereka. Ya, ini berbeda. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, ya ketika disuruh oleh ayahnya untuk menikah, wanita itu menolak untuk menikah. Ya, wanita itu menolak untuk menikah. Dan setelah itu wanita itu ditanya oleh Nabi. Setelah Nabi mengatakan, "Ati' abak, taatlah kamu kepada ayahmu." Wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak akan mau menikah sampai engkau jelaskan kepadaku apa haknya suami." Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada wanita tersebut tentang hak suami. Ya, di antaranya beliau menyampaikan bahwa andai kata suamimu memiliki luka bernanah dan kamu bersihkan luka nanah itu dengan kamu menjilatnya, kamu belum 100%, belum sepenuhnya menunaikan hak suami. Maka kemudian wanita itu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika demikian saya lebih memilih untuk tidak menikah." Ya, dan Nabi SAW bersabda kepada sang ayah, "Jangan kamu paksa dia untuk menikah sampai dia yang minta." Ya, jangan kamu paksa dia untuk menikah sampai dia yang meminta. Ini yang membedakan hukum terkait dengan pilihan menikah antara laki-laki dan wanita. Andai kata seorang wanita memilih untuk tidak menikah, ya, terlebih lagi dengan sejumlah alasan-alasan yang logis, sebagaimana Ummu Hani radhiyallahu anha, maka itu dibolehkan karena Nabi SAW tidak menyalahkan sikap Ummu Hani yang seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, eh, terkait dengan apa namanya, kisah Ummu Hani radhiyallahu anha. Insyaallah kita di kajian berikutnya kita akan membahas Raihanah dan Mariyah Al-Qibtiyah. Ya, kita akan bahas tentang tema Raihanah dan Mariyah Al-Qibtiyah. Dua hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Wah, barakallahu fiik Ustaz Zuna. Alhamdulillah Nah, sekarang sudah sangat clear suaranya. alhamdulillah. Walaupun anak masih Iya. agak batuk nih Kang Si, Afwan nih. Oh, masih awet banget Ustaz. Tapi masih agak batuk, tapi walaupun nggak terlalu parah seperti sebelumnya. Begitu, Masya Allah. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan lekas sembuh Ustaz. Lebas atau hurun Amin ya insya Allah. Karim. Dan Amin ya Karim. tidak berkelanjutan agar Tapi dapat awalnya kembali awalnya beraktivitas. bukan dari awal suaranya Mhm. mengecil Kang Si. Betul? Betul. Jadi ketika Ustadz posisi seperti ini, suaranya Ya. agak normal. Nah, begitu Oke. nyender ke sofa, suaranya makin kecil, Ustadz. Oh, ini qadarullah clip on yang nempel ke handphone. Sepertinya tiba-tiba low bed, mati di tengah Lobet. kajian. Nah, nggak perhatian tuh. Anak baru Oh, sadar. Anak baru sadar, nah, ya, kenapa? Begitu. Qadarullah masyafa'al. Qadarullah masyafa'al. ya. Tadi tuh Anda tuh udah melihat itunya apa, udah kedip-kedip si clip onnya. Oh, Allah Kemudian Ustaz. pas Ana Allah Ustaz. Afan Ustadz tidak terdengar ke Ustadznya begitu. Iya, dia dengar. Karena kalau Eh, kalau Anda mengaktifkan clip on, Anda harus mengaktifkan juga ini apa namanya earphone-nya itu supaya Speaker. clear suara tujuan Anda Ya, supaya lebih jelas. Anda harus nonaktifkan suara yang lain. betul, Qadar betul. qadar Allah sih. Saudara. Ya, Masyaallah. baik. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2. Tandanya adalah sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan pertanyaannya untuk disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat bertanya langsung secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia Bogimoto mengaji akan dibantu untuk di unmute atau diaktifkan mikrofonnya. Kami persilahkan jemaah yang ingin bertanya. Barakallahu fikum. eh Sambil menunggu pertanyaan dari jemaah yang lain, tadi ada Oh, kurang jelas Ustaz tentang Ummu Hani. Jadi Ummu Hani nah, itu tidak jadi dinikahi oleh Rasulullah begitu saja. betul. Beliau menolak dilamar oleh Nabi. Menolak. Makanya tadi Anda sampai singgung. Semoga terdengar tadi Anda sampaikan. Harusnya ini jadi harusnya ini jadi salah satu jadi judul kajiannya. Wanita yang Hmm, menolak lamaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi malah memujinya, gitu ya. Ya, Masya Nabi Allah. itu Ummu Iya, Hani, iya. saudara kakaknya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Saudara kakak, saudara kakaknya Ya, Ali. jadi dia kakaknya Ali bin Abu Thalib, kakak kandung Ali bin Oh, Abu Thalib. berarti masih sepupu gitu saja. Sama Nabi SAW sepupu ya. Oh, ayo, ayo. Tapi di sini sudah ada Akhi Tarmizi Al yang sudah resen. Kami persilahkan Akhi Tarmizi. Kami persilakan Akhi Tarmizi. Eh, Baik, alhamdulillah. Jasa saya. Udah kedengaran suara saya, Pak San? Terus Alhamdulillah. 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 Ya, jazakallah khairan Pak Ustadz atas materi malam ini. Sungguh menarik. Maksudnya bagi kami kan kalau dulu-dulu itu mendengar istri-istri dari Rasulullah itu kan secara umum saja. Ya. Jadi ini alhamdulillah mulai dari malam apa pekan kemarin sudah Hmm. mulai terbuka yang lebih Baik. detail sehingga kita mengetahui apa namanya perjuangan mukminin dalam mendampingi Rasulullah. Nah, yang tadi yang dibagi oleh ulama itu kan ada tiga, Pak Ustadz.
yang Iya, bukan tipe apa istilahnya, yang kelompok kedua dan kelompok gelombang ketiga, kedua. apakah itu nanti akan ada pembahasan sendiri Pak Ustadz? Menarik juga, maksudnya ada apa yang dinikahi oleh Rasulullah kemudian diceraikan, baik yang Ya, sempat tinggal serumah maupun yang tidak sempat. Apakah nanti itu akan menjadi pembahasan tersendiri? Kalau ada, berarti nanti nggak usah dijawab malam ini Pak Ustadz. ya itu. Nah, ada insya Allah. Ya, Oh, baik, ada baik. insya Allah. Ada seorang wanita yang disebut Juwainiyah. Ya, ini yang pernah dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sempat mengatakan, aku berlindung kepadamu, kepada Allah darimu. Ya, nah ini kemudian oleh Nabi SAW diceraikan. Nanti kisahnya termasuk apa yang anak akan kisahkan sampaikan nanti di kajian yang akan datang, yang setelah menyampaikan tentang kisah Juwainiyah, anak akan menyampaikan kisah tentang Raihanah dan Maria Al-Qibtiyah. Ya, Raihanah dan Maria Al-Qibtiyah. Oke, baik-baik Pak Ustadz. Akan kita tunggu episode selanjutnya. Biar lebih seru Nah, Pak Ustadz. Nggak usah ceritakan malam ini berarti Pak Ustadz. siap. Barakallahu fiik. Baik-baik Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Akhi Tarmizi yang sudah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada jemaah yang lain untuk menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Tafadhol jemaah. Ya, Ukhti Alia Febrianti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kan mendengar, tahu, dan Ustadz sudah menceritakan tentang perempuan-perempuan yang menjadi istri-istri Baginda Muhammad SAW. Perempuan-perempuan ini yang menjadi Ummul Mukminin dinikahi Ya, Rasulullah itu atas dasar perintah Allah langsung atau melalui satu proses gitu, Ustadz. Mungkin Ustadz tahu dan ada ulama yang pernah mengisahkan gitu, Ustadz. Karena kan begitu banyak istri-istri Rasul, ada yang sudah dinikah, yang tadi Ustadz sampaikan, akhirnya ya, tidak jadi diceraikan, ada yang Rasul mau menikah, kemudian nggak mau, akhirnya nggak jadi nikah gitu. ya. Apakah Rasul punya metode sendiri atau punya pola pikir sendiri tentang menikahi Menikahi sama kita. perempuan-perempuan gitu, Oke, Ustaz. ya. Paham, Ya, paham terima kasih, maksudnya. Ustaz. Baik, afwan, Semoga barakallahu fiik. pertanyaannya bukan pertanyaan yang Udah lama. kurang ajar gitu, Ustaz. Nah, Maaf, Ustaz. barakallahu fiik. Pengen Masya tahu Allah. aja namanya Boleh. panutan Apa gitu, pertimbangan Ustaz. Nabi Ya. menikahi wanita begitu kan ya? Ini atau Ya, ini atau itu. gitu, Ustaz. Ya, karena kan kita Ya, aja sekarang anak-anak kita idola-idola yang nggak bagus aja mereka ulik semua kan, Ustaz kan. Nah, ini kan ya. idola kita kan dunia akhirat kan, Ustadz. Boleh Masya Allah, kan Anda benar. tanya itu ya, Ustadz? Boleh, sangat boleh. Sangat Ya, boleh. ya. Nah, Jazakallah khair, Ustadz. wa jazakillahi khairan. Nah, untuk masing-masing istri memiliki alasan yang berbeda, ya, memiliki alasan yang berbeda. Nanti insya Allah kita akan membahas secara mendetail satu demi satu. Contoh kalau Khadijah radhiyallahu anha, insya Allah yang paling familiar, yang paling antum ketahui terkait dengan sebab pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Ya, dari situ pun kita mengetahui. Nanti kita akan bahas bahwa ternyata Khadijah radhiyallahu anha ketika dinikah oleh Nabi SAW, beliau itu janda. Bukan sekali, dua kali. Ya, suami Khadijah sebelum Nabi dua orang. Ya, perceraian. Setelah itu yang ketiga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari dua suami itu beliau memiliki anak. Ya, bukan tidak memiliki anak. Memiliki anak. Dan setelah itu suami ketiganya Nabi Muhammad SAW dan beliau seorang perjaka yang belum pernah menikah. Ya, di sini kita sudah melihat bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pertimbangan di dalam menikahi seorang wanita, bahwa bukan karena faktor tampilan, zahir, status, ya, dan lain sebagainya,
tapi lebih kepada sisi kemaslahatan nilai-nilai yang dimiliki oleh calon pasangan. Kemudian yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Ini memberikan secara global saja ya, beberapa di antaranya. Nanti detailnya kita akan membahas ketika kita satu demi satu membahas Ummahatul Mukminin, tentang mereka, ya, pernikahan mereka, dan bagaimana kehidupan mereka bersama Nabi SAW, dan bagaimana kehidupan mereka setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kita akan lebih membahas secara mendetail tentang itu. Boleh. Contoh yang berikutnya adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Saudah adalah pilihan yang diajukan oleh sebagian sahabat kepada Nabi SAW melihat Nabi SAW memiliki sejumlah anak. Ya, semua anak Nabi SAW dari Khadijah. Ya, semua anak Nabi SAW dari Khadijah. Dari Qasim, Abdullah, ya, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ini semua adalah dari Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana seorang ibu ya sudah tidak ada dan meninggalkan 6 orang anak, dan itu di bawah pengasuhan Nabi Muhammad SAW, yang di satu sisi beliau juga seorang nabi, yang di satu sisi beliau SAW ini menghadapi cobaan-cobaan yang cukup berat, ya. Beliau di sepeninggal Khadijah menghadapi goncangan yang luar biasa, ya, secara kenabian yang luar biasa. Belum lagi beliau harus hijrah, ya. Bagaimana nasib putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu? Ya, maka harus ada seseorang yang matang, ya, yang siap untuk mengurus dan mengurus dan menjaga putra-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peran itu diambil oleh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini pilihan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Aisyah. Berdasarkan hadis Nabi SAW bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam membawa seorang wanita berhijab, dan kemudian Nabi SAW disampaikan kepada beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam, ini adalah istri dunia dan akhirat. Ya, kemudian Nabi mencoba membuka hijab itu, melihat hijab wajah, hijab yang menutupi wajahnya, dan ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan demikian pula sejumlah faktor yang lainnya. Contoh faktor yang lainnya yang juga Anda sebutkan terkait dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ini juga pada hakikatnya beliau sepupu Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, ya, saudara dari ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi. Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anha, tidak harmonis, selalu bermasalah dan sebagainya, sampai kemudian Zaid tidak kuat dan kemudian menceraikannya. Di era itu ada isu yang luar biasa bahwa anak angkat itu statusnya sama dengan anak kandung atau dianggap seperti itu, sehingga jandanya anak angkat tidak boleh dinikahi oleh ayahnya, ya, ayah angkatnya. Sedangkan yang seperti itu hanya berlaku di dalam anak kandung, ya. Jadi kalau anak kandung, anak dengan orang tua dan sebaliknya, siapa yang pernah dinikahi oleh ayah seseorang, misalnya seorang laki-laki, pernah menikah dengan beberapa orang wanita. Semua wanita yang pernah dinikahi oleh laki-laki tersebut menjadi mahram selama-lamanya untuk anak-anaknya. Ya, mahram selama-lamanya untuk anaknya. Tidak boleh anaknya menikahi yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Ya, ini haram hukumnya. Demikian pula sebaliknya, yang pernah dinikahi oleh putra kandungnya, maka haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Ya, tidak ada mantan menantu, itu nggak ada. Ya, tapi kalau anak angkat itu statusnya bukan siapa-siapa karena tidak senasab, ya, tidak senasab. Nah, di masyarakat jahiliyah mereka memiliki persepsi bahwa anak angkat itu seperti senasab. Jadi sangat aib kalau sampai terjadi pernikahan, ya, seorang bapak angkat dengan mantan istri dari anak angkatnya.
Ini sesuatu yang di awalnya sangat dihindari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alimul Hakim yang maha mengetahui, maha bijaksana, menegaskan tentang hukum ini dan memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha untuk menghilangkan persepsi jahiliyah ini selama-lamanya. Ya, ini jadi menunjukkan kepada kita nanti insya Allah secara mendetail satu demi satu alasan kenapa menikah dengan fulana, kenapa begini, kenapa begitu. Insya Allah kita bisa mendapatkan pelajarannya pada kajian-kajian yang berikutnya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya kami persilahkan kepada Ummu Amar untuk menyampaikan pertanyaan dari jemaah. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan sempurna buat Ustaz dan menjaga Ya Ustaz Rahman. dan keluarga Ya, dimanapun berada. amin ya Rabb. Ustaz, apakah boleh kita mengatakan misalnya di keluarga, walaupun masih ada pertentangan dalam rangka mempersiapkan generasi ke depan? Dalam hitungan matematis di seluruh dunia, wanita itu jumlahnya cukup banyak, berkali-kali lipat dibanding laki-laki. Jadi Ya. tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak wanita yang tidak menikah karena jumlah laki-lakinya sedikit. Tapi alhamdulillah bagi umat Islam, kita punya syariat yang membolehkan poligami. Jadi artinya misalnya kalau di keluarga digaung-gaungkan dari sekarang, misalnya untuk yang laki-laki mempersiapkan diri dan perempuan juga mempersiapkan diri, bahwa ke depannya yang namanya poligami bisa jadi aturan internasional dan diakui oleh internasional. Tetapi di dalam keluarga tetap saja masih ada pertentangan. Apakah sebaiknya memang dimulai dari sekarang, Ustadz? Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Menyuarakan tentang poligami dan semisalnya begitu. Iya, secara mental, khususnya sih untuk yang anak-anak perempuan, Ustadz. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda melihat sejumlah konten yang pernah Anda lihat di Amerika, di Eropa, gitu ya, beberapa di antara mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka sampai mengatakan bahwa syariat poligami itu menjadi sebuah solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi saat, ya. Jadi mereka menganggap bahkan ini dari POV-nya perempuan ya, dari POV-nya perempuan bahwa kalau seperti itu mau dia dipoligami ya. Kalau misalnya ternyata bahwa poligami itu bukan bicara eksploitasi, tapi bicara tentang amanah, bicara tentang pertanggungjawaban, bicara tentang menjaga, melindungi, mengayomi, menjaga ukhuwah, memiliki visi dan misi yang sama dalam sebuah keluarga, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, bukan ambil enaknya ya. Kita mengetahui bahwa masyarakat yang hidup di kalangan orang-orang yang hidup di kalangan masyarakat Nasrani, mereka menghadapi dilema yang sangat mengerikan ya, yaitu di satu sisi mereka diharamkan untuk bercerai ya, bahwa di orang Kristen nggak ada perceraian, itu haram, sangat hina, sangat tercela. Di satu sisi adalah seperti itu. Maka akhirnya pilihan hidup bagaimana yang mereka lakukan ketika mereka merasakan pasangan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan, akhirnya mereka memilih bahwa pasangan pernikahan itu adalah pasangan formalitas yang ada di dokumen negara dan di depan masyarakat umum. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka, ya, mereka masing-masing punya simpanan. Ya, suaminya punya simpanan, istrinya pun punya simpanan. Karena mereka tidak merasakan yang seperti ini. Dan ini adalah juga kasus yang ya pernah heboh juga di salah satu keluarga mantan gubernur DKI, ya, di mana dia mengalami hal yang seperti itu dan dia menyampaikan di dalam salah satu podcast yang cukup viral juga, bahwa dia menyampaikan bagaimana yang seperti ini kok saya harus mempertahankan istri yang tahu-tahu selingkuh sampai terang-terangan, selingkuhannya datang jemput ya, istrinya di rumahnya, dan karena dia tahu bahwa secara hukum agama yang dianut tidak boleh menceraikan, maka dengan entengnya
wanita tersebut akhirnya keluar dengan selingkuhannya dengan kesadaran yang sangat mendalam tentang hal ini. Dan itu begitu menggoncang ya peradaban Barat yang dibangun atas dasar yang seperti ini. Di satu sisi poligami, ya orang mengatakan, oh ini orang cuma berpikir syahwat dan nafsu. Kalau syahwat nafsu, ya zina. Syahwat nafsu itu selingkuh tanpa ada pertanggungjawaban. Namun syariat mengajarkan kalau kamu menginginkan kenikmatan dunia, tidak ada kenikmatan dunia itu yang tidak yang kemudian lepas dari tanggung jawab. Di setiap anugerah di situ amanah. Setiap anugerah di situ ada amanah. Setiap anugerah itu amanah. Apapun itu. Ya, mau istri satu, mau anak, mau jabatan, mau harta benda, apapun itu, semua itu anugerah, tapi di saat yang bersamaan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan oleh karena itu juga, ya anak Afwan Muhammad, anak tidak menjawab secara boleh nggak boleh, apakah bisa nggak bisa, karena apa? Syariat poligami ini seringkali dipersepsikan negatif oleh sebagian orang, dianggap negatif karena cara pandang yang salah tentang hal ini. Ya, tentang cara pandang yang salah. Bahwa apakah setiap orang laki-laki yang pernah menikah, artinya dia berhak untuk berpoligami? Ini pun juga suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan hati-hati juga. Bahwa tidak setiap orang yang pernah menikah, atau yang sudah menikah, atau betul sudah memiliki istri satu, maka tiba-tiba dia memiliki kemudahan untuk menikah untuk kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa seperti itu? Karena ada sejumlah aturan amanah yang Allah sendiri menyampaikan ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil terhadap anak-anak yatim itu, maka kalian boleh menikahi siapapun wanita yang kamu pilih, yang kamu sukai, 2, 3, atau 4, ya, atau hamba sahaya kalian. Dan jika kalian khawatir tidak sanggup untuk bersikap adil, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, ya, maka cukuplah kamu menikah dengan satu orang istri saja. Ada satu ayat yang eksplisit di dalam Al-Quran memerintahkan untuk cukup dengan istri satu saja ketika seseorang tidak sanggup untuk menikah. Ayat yang cuma ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam kitab-kitab suci yang lainnya di luar Al-Quran. Ya, mau kitab suci Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, atau yang lainnya, tidak akan ada ayat eksplisit yang seperti ini. Hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi syariat poligami itu benar ketika ditempatkan pada tempatnya. Ya, ketika sesuai dengan proporsinya, bukan dilihat dengan sudut pandang yang salah atau dengan mata sebelah, tapi harus dilihat secara proporsional. Apakah boleh syariat ini kemudian diviralkan, disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat? Bukan lagi boleh, itu harus. Karena ini bagian dari syariat Islam yang bukan, ketika Anda sampaikan syariat Islam, ini bukan syariat dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW ke sekarang. Tapi semua Nabi, semua Rasul adalah mensyariatkan akan hal itu. Karena di dalam diskusi-diskusi dengan orang-orang Nasrani misalnya, anak tanya kepada mereka, Nabi siapa yang mengharamkan poligami? Nabi siapa yang mengharamkan poligami? Ya, tidak ada seorang Nabi pun mengharamkan poligami. Nabi Ibrahim berpoligami, Musa berpoligami, Ishak berpoligami. Ya, semua orang-orang yang dianggap orang-orang suci di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, orang-orang yang namanya menghiasi nama-nama Yesus, nenek moyangnya Yesus, itu semuanya rata-rata sebagian besarnya adalah berpoligami. Sulaiman, Daud, dan yang lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa syariat ini syariat yang secara abadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan lagi, tidak akan mungkin terjadi suatu syariat Allah yang Allah syariatkan di dalam kitab sucinya kemudian terjadi sebuah sunnatullah, takdir, kejadian yang menyebabkan syariat itu nggak berlaku. Malah yang akan terjadi sebaliknya. Bagaimana relevansi keterkaitan antara syariat Allah dengan takdir yang berlaku di kehidupan manusia sehari-hari. Sebagaimana kita melihat sekarang laki-laki, bukan saya tidak bicara secara jumlah,
Anggap misalnya sama atau bisa jadi lebih banyak, tapi berapa banyak laki-laki yang boti misalnya? Berapa banyak laki-laki yang tidak punya tanggung jawab misalnya? Laki-laki yang tidak tahu hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki yang berhak untuk diberi amanah. Jangankan poligami, satu saja nggak sanggup. Berapa banyak yang seperti itu? Ternyata yang sanggup, yang bisa tidak banyak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Masya Baik, Allah, iya barakallahu Ustadz, Ustaz. jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz, Afwan Kang Ahlan wa Sis. sahlan. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi Baik. menyampaikan bahwa ketika ada perceraian antara menantu dan anak mantu itu tidak ada hubungan terpisah, jadi tetap Iya, sampai akhir hayat. Artinya, apakah boleh seorang, misalnya ibu mertua, eh, pergi safar bersama, misalnya di dalam umroh atau hajj, tapi pendamping atau mahramnya adalah menantunya yang sudah bercerai dengan anak perempuannya. Jazakumullahu khairan. wajah segitu. Nah, secara syariat boleh. Secara syariat boleh. Tapi ingat bahwa mahramiyah, kemahraman itu berlevel, ya, kemahraman itu bertingkat. Jadi mahramnya ayah dengan beda dengan mertua dengan menantu. Itu perlu dibedakan. Secara syariat boleh menjadi mahram safar. Itu boleh. Tapi kalau misalnya di dalam interaksi mertua dengan menantu ini tidak terjaga dengan baik secara syar'i. Ya, tidak terjaga secara syar'i, maka sebaiknya dihindari. Karena Anda mengatakan tidak menjawab secara mutlak boleh atau tidak boleh, karena kita subhanallah, kita hidup, kita ditunjukkan dengan sejumlah fitnah, sejumlah masalah yang kita lihat terjadi di sebagian masyarakat kita, yang banyak orang-orang yang telah merusak fitrahnya. Ya, fitrah misalnya saudara itu tidak menyukai saudaranya, itu fitrah sebetulnya. Ya, otomatis harusnya namanya hubungan kakak adik itu sesuatu yang tidak akan muncul syahwat dan nafsu di dalam hal itu. Namun kemudian ketika mulai dirusak dengan media, dirusak dengan beragam hal yang kita lihat, kita simak, yang kemudian terdengar sejumlah kasus-kasus yang terjadi seperti ini, maka pintu-pintu fitnah itu harus ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik Ummu Ammar yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di Amerika maupun juga di Kanada. Barakallahu fiik. Selanjutnya di sini ada pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah ada riwayatnya istri-istri Rasulullah mengalami cemburu satu dengan yang lainnya? Bagaimana cara Rasulullah mengatasi hal tersebut? Mengingat ada riwayat menceritakan juga Fatimah radhiyallahu anha pernah mengadukan kepada ayahnya bahwa suaminya Ali bin Abi Thalib akan berpoligami dan Rasulullah agak marah. Demikian Ustaz pertanyaannya. Allah barik. Nah, apakah istri-istri Nabi cemburu? Kalau nggak cemburu namanya tidak cinta. Ya, cemburu itu ekspresi cinta. Jadi bagaimana wanita, lelaki yang dinikahinya adalah lelaki yang paling ideal yang ada di muka bumi. Ya, yang paling ideal yang ada di muka bumi, yang sempurna riwayat hidupnya dari sejak lahir sampai wafat. Apakah mungkin mereka hidup tanpa kecemburuan terhadap yang lainnya? Kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan kecemburuan. Ya, penuh dengan kecemburuan. Dan itu diekspresikan di dalam banyak hal. Ya, di dalam banyak hal. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon itu? Nabi SAW memahami bahwa yang namanya cemburu itu ekspresi cinta. Dan wanita ketika cemburu, ya, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, seringkali yang namanya bengkok ini tadi bersikap hal-hal yang tidak lurus. Mungkin ekspresi yang mengesalkan hati bagi sebagian orang,
ya, misalnya membuat orang itu terpancing marah emosinya, tapi karena kesadaran yang dalam dari diri Nabi kita Muhammad SAW, innahunna khuliqna min dhila, bahwa mereka wanita itu dicipta dari tulang rusuk. Maka kesadaran Nabi akan hal itu tidak pernah membuat beliau SAW kesal dan emosi terhadap ekspresi cemburu salah seorang di antara mereka. Sebagai salah satu contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon Aisyah yang cemburu dengan memecahkan piring milik Zainab, ya, piring milik Zainab, nampan milik Zainab dipecahkan oleh Aisyah di depan tamu-tamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di depan tamu-tamu Nabi. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Ya, apa jadinya jika salah seorang laki-laki di zaman sekarang, antum Kang Z atau Anda misalnya, kita lagi duduk dengan teman-teman kita, tamu-tamu kita, tiba-tiba istri kita banting piring di depan mereka. Ya, bagaimana respon waras kita di saat itu? Dan itu yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW di depan tamu-tamu beliau. Wahuwa Nabi. Dan Nabi SAW seorang Nabi, seorang yang sangat mulia, yang disegani oleh manusia dan bahkan malaikat segan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini istrinya, salah seorang istri membanting piring di depan tamu-tamunya sampai pecah. La haula wala quwata illa billah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cool merespon kejadian itu. Beliau duduk bersimpuh, beliau mengumpulkan piring-piring yang pecah ini tadi, menyelamatkan sebagian makanan yang bisa diselamatkan, ya. Dan beliau kemudian mengambil piring baru, menggantikannya yang dari yang pecah ini. Dan beliau tidak cukup sampai di sana. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang sempat shock melihat itu mungkin, ya, sempat shock, waduh, ini bagaimana nih? Bagaimana reaksi mereka terhadap istri Nabi mereka yang menunjukkan sikap itu di depan mereka, ya. Nabi SAW dengan santai mengatakan, harat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Malah ekspresi pembelaan yang disampaikan oleh Nabi terhadap sikap Aisyah. Nabi tidak memarahi Aisyah, tidak menyalahkan beliau, tidak menghardik beliau, tidak menyudutkan beliau, tidak membuat malu beliau di depan orang banyak. Malah dibela oleh Nabi SAW dengan mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Yang ini menanamkan pesan kepada setiap orang yang melihat, ya itulah kecemburuan perempuan. Mereka dari tulang rusuk yang bengkok, yang seringkali sikap cemburu itu ditunjukkan dengan hal-hal yang di luar kewajaran, kewarasan. Tapi cemburu. Cemburu itu adalah ekspresi cinta. Dan kisah bahwa Fatimah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Nabi, meminta kepada Nabi SAW, ya, karena Ali bin Abu Thalib hendak poligami dan kemudian ditegur oleh Nabi. Nabi mengingatkannya, apakah benar-benar riwayat itu? Tapi bukan karena sebab itu, ya, bukan karena sebab karena Ali ingin berpoligami. Karena di masa hidupnya Fatimah radhiyallahu anha, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu memiliki sejumlah sariyah atau budak, ya, memiliki budak dan punya anak dari budaknya, Ali, ya. Artinya di saat dengan Fatimah ada beberapa orang budak yang dimiliki oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dan itu termasuk riwayat-riwayat akhir setelah Haji Wada. Anda sampaikan kisahnya terkait dengan peristiwa Ghadir Khum, ya, pembelaan Nabi terhadap Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, karena Ali bin Abu Thalib mengambil salah seorang budak dari hasil tawanan dari Yaman, ya, diambil oleh Ali dan kemudian digauli oleh Ali bin Abu Thalib, dan itu diprotes oleh sebagian sahabat. Nabi SAW membela Ali bin Abu Thalib sambil mengatakan bahwa haknya Ali dari ghanimah itu lebih besar dari apa yang diambil oleh Ali bin Abu Thalib itu sendiri. Artinya di dalam hal ini Nabi tidak mempermasalahkan. Bahkan Nabi SAW yang menegaskan kepada sahabat yang protes, apakah engkau membenci Ali? Orang itu mengatakan iya. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan kepada orang tersebut, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai orang dekatnya, maka hendaklah dia menjadikan Ali bin Abu Thalib sebagai orang dekatnya. Namun apa yang menjadi sebab tidak setujunya Nabi SAW dengan rencana nikahnya Ali bin Abu Thalib adalah karena Ali bin Abu Thalib ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal.
ya menikah dengan putrinya Abu Jahal. Yang di situ Nabi SAW mengingatkan tidak akan berkumpul di dalam sebuah rumah tangga putri Nabiullah dengan putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jadi itu alasan apa namanya? Alasan yang urgennya itu ya ternyata ya, Ya, yang itu jarang diungkap betul. Ustaz, insya Allah. Insya Allah Baik, pertanyaan baik. malam ini semua nggak bisa Anda jawab yang enggak ini kan sih. Pakai penjelasan semua. Taib, taib, Masya Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan-penjelasannya, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, berkenan Ustaz menyampaikan nasihat penutup di kajian malam hari ini. Masya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Eh, kita nanti di dalam kajian-kajian ini akan semakin terbuka bagi kita tentang bukan cuma terkait dengan hikmah disyariatkannya poligami secara umum, tapi bagaimana pernikahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik dengan masing-masing istri beliau. Apa sejumlah hikmah, manfaat, keberkahan yang itu bukan berhenti pada diri Nabi SAW atau masing-masing wanita yang pernah hidup bersama Nabi kita Muhammad SAW, tapi bahkan sampai kita yang hidup di zaman ini pun kita mendapatkan maslahat dan manfaatnya. Begitu banyak kebaikan, begitu banyak keberkahan yang kita simak, kita dapatkan dari pernikahan Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah pembahasan kita yang akan datang adalah terkait dengan Raihanah dan Maria Al-Qibtiyah. Siapa Raihanah? Raihanah ini adalah salah seorang syariah atau budak Nabi kita Muhammad SAW dari Bani Quraidah, ya, dari keluarga keturunan Yahudi. Ya, beliau termasuk wanita yang Nabi SAW mencintainya, Raihanah radhiyallahu anha, dan sampai Nabi SAW itu menawarkan kepadanya untuk menikahinya, alih-alih cuma sebagai seorang budak. Tapi Raihana menolak. Kenapa Raihana menolak? Raihana menolak, subhanallah, alasannya adalah karena beliau sangat pencemburu. Ya, beliau kalau misalnya menjadi istri Nabi bisa sangat kompetitif dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Maka beliau lebih memilih biar tetap jadi budak Rasulullah SAW. Sehingga beliau menyadari akan kedudukannya yang tidak selevel sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Nanti detailnya kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Raihana dan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini, dan juga penjelasan-penjelasan yang jujur banyak yang tidak kami ketahui detail-detailnya, kemudian juga faidah-faidah di balik apa namanya eh, di balik keputusan-keputusan baginda Nabi, dari khususnya dari pertanyaan yang terakhir tadi muncul. Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz dan tidak berkelanjutan. Syafakallah ulah bersatahurun insyaallah. Dan akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Selamat istirahat. wabarakatuh. Hayyakumullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.